Halo teman-teman semuanya, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang metode belajar TGT atau Teams Games Turnamen? Kalau belum, yuk kita lihat gimana serunya belajar sambil bermain dalam kelompok. Jadi, model pembelajaran Teams Games Turnamen merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama antar anggota kelompok. Dalam model ini, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk memperoleh skor tertinggi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Teams Games Turnamen pertama kali dikembangkan oleh Robert Slavin dan diteliti oleh De Vries dan Edwards. Menurut De Vries dan Edwards, Teams Games Turnamen adalah sebuah kombinasi kerjasama kelompok, kompetisi antar kelompok, dan game-game instruksional. Dalam praktiknya, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen, mempelajari materi secara bersama, lalu mengikuti turnamen atau permainan edukatif yang berisi soal-soal terkait materi pelajaran. Teams Games Turnamen ini diadakan untuk memotivasi semangat belajar siswa, sekaligus mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Model ini menciptakan suasana belajar yang kompetitif, menyenangkan, dan mendorong partisipasi aktif dari siswa. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu model pembelajaran Teams Games Turnamen? Tapi, gimana sih cara menerapkannya? Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah Teams Games Turnamen. Menurut Slavin, model pembelajaran Team Games Turnamen memiliki 5 tahapan utama, yaitu yang pertama, penyajian kelas atau class presentation. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Penyampaian bisa dilakukan melalui metode ceramah, namun disarankan agar guru menambahkan variasi seperti penggunaan media audiovisual atau kegiatan kreatif kelompok. Siswa diharapkan fokus dan bersungguh-sungguh menyimak penjelasan guru agar lebih mudah mengikuti permainan dan kompetisi nantinya. Pemahaman materi di tahap ini akan berpengaruh terhadap poin yang bisa diperoleh siswa di tahap berikutnya. Langkah kedua, belajar dalam kelompok atau teams. Setelah materi disampaikan, guru membentuk kelompok yang terdiri atas 5-6 siswa secara heterogen berdasarkan kemampuan, jenis kelamin, suku, dan ras. Tujuannya adalah agar siswa saling membantu dalam memahami materi, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Dalam kelompok, siswa berdiskusi mengerjakan soal-soal, serta saling memeriksa dan memperbaiki jawaban satu sama lain. Tahap ini penting karena menjadi landasan bagi keberhasilan kelompok dalam permainan dan turnamen. Dukungan dari teman sebaya sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan akademik. Kemudian langkah yang ketiga, permainan atau games. Pada tahap ini, permainan dirancang untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang setara atau homogen akan mewakili kelompoknya dan maju ke meja turnamen. Langkah yang keempat, kompetisi atau turnamen. Dalam tahap ini, kelompok homogen kembali maju ke depan kelas untuk mengikuti kompetisi. Guru membacakan soal dan siswa yang pertama mengangkat tangan berhak menjawab. Jawaban yang benar mendapatkan poin, sedangkan jawaban yang salah akan dikenai sanksi berupa pengurangan poin. Soal yang tidak terjawab dengan benar akan dilempar kembali kepada anggota kelompok lain untuk diperebutkan. Kemudian langkah yang kelima, penghargaan kelompok atau team recognition. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, guru menghitung total poin dari masing-masing kelompok. Kelompok dengan poin tertinggi akan mendapatkan penghargaan yang dapat berupa hadiah ataupun pujian. Kelompok yang belum memperoleh poin tertinggi tetap mendapatkan motivasi dan penguatan agar lebih bersemangat pada kesempatan berikutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai simulasi pembelajaran Teams Games Turnamen untuk materi barisan dan deret.
Simulasi diterapkan pada kelas yang terdiri dari 30 siswa dengan fokus pada penguasaan konsep-konsep utama dalam barisan dan deret, seperti menentukan pola bilangan, menghitung suku ke N, serta menyelesaikan jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika dan geometri. Tahap yang pertama yaitu penyajian kelas. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas, yaitu barisan dan deret. Pemahaman siswa terhadap konsep barisan dan deret sangat penting karena akan menjadi dasar bagi keberhasilan kegiatan Teams Games Turnamen. Oleh karena itu, siswa diharapkan fokus dan memahami materi dengan baik. Namun sebelumnya, guru akan mempersiapkan perencanaan pelaksanaan Teams Games Turnamen. Pada tahap ini, guru juga mempersiapkan instrumen seperti lembar observasi, tes hasil belajar, dan pedoman wawancara. Poin diberikan berdasarkan ketepatan dan kecepatan siswa dalam menyelesaikan soal. Tahap yang kedua yaitu belajar dalam kelompok. Pada kegiatan belajar dalam kelompok, siswa akan dibentuk kelompok heterogen dengan anggota 5 hingga 6 orang. Dalam kelompok, siswa akan berdiskusi dan menyelesaikan latihan soal yang berkaitan dengan barisan dan deret. Contohnya, mereka dapat diminta untuk mencari jumlah 10 suku pertama dari suatu barisan aritmetika atau menentukan pola dari barisan bilangan tertentu. Melalui kerjasama ini, siswa belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan penjelasan teman, dan menguji pemahaman masing-masing terhadap materi. Tahap yang ketiga yaitu permainan. Setiap kelompok diberikan kartu berisi soal-soal tentang barisan dan deret yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Pada tahap permainan, siswa akan menjawab soal secara berkelompok dengan sistem bergilir antar anggota. Tahap yang keempat yaitu kompetisi. Setelah tahap permainan, siswa akan mengikuti tahap kompetisi yang bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara individu. Siswa akan dibentuk dalam beberapa kelompok dengan kemampuan yang sama. Misal, siswa dengan kemampuan rendah di meja 1, siswa dengan kemampuan sedang di meja 2, siswa dengan kemampuan tinggi di meja 3. Nah, di meja 1 menyelesaikan soal menentukan suku ke N dari barisan sederhana. Meja 2 menghitung jumlah deret aritmetika dengan data konstektual. Meja 3 menyelesaikan soal kompleks seperti deret geometri dengan rasio pecahan. Tahap yang terakhir yaitu penghargaan kelompok. Observasi merupakan proses pengumpulan data untuk mengamati situasi secara langsung. Fokus utama dari observasi ini adalah respon siswa, tingkat pemahaman, dan partisipasi aktif dalam diskusi atau pemecahan masalah barisan dan deret. Misalnya, saat menyusun strategi menjawab soal-soal permainan kelompok. Setelah observasi dan rekap nilai kompetisi, guru memberikan penghargaan kepada siswa maupun kelompok dengan kriteria tertentu. Tujuannya untuk memberikan apresiasi terhadap siswa dan kelompok yang sudah terlibat aktif mengikuti Teams Games Turnamen. Selain itu, guru juga akan memberikan penguatan dan evaluasi kepada siswa dan kelompok yang kurang aktif dalam pelaksanaan Teams Games Turnamen. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran Teams Games Turnamen adalah berikut. Yang pertama, memperluas pengetahuan siswa. Model ini mendorong siswa untuk mempelajari materi secara aktif, baik melalui penyajian kelas maupun diskusi kelompok. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai. Interaksi dalam kelompok yang bersifat heterogen membentuk sikap toleransi dan saling menghormati. Untuk yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Kegiatan permainan dan turnamen mendorong semua siswa untuk aktif terlibat. Keempat, meningkatkan semangat belajar siswa. Unsur kompetisi dan penghargaan menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Yang kelima,
mendorong siswa membangun pengetahuannya sendiri. Diskusi kelompok dan pemecahan soal membuat siswa berperan aktif dalam proses konstruksi pengetahuan. Dan yang keenam, menumbuhkan kerjasama tim, toleransi, dan kemampuan menghargai pendapat orang lain. Kolaborasi dalam kelompok kecil melatih siswa untuk bekerja sama dan berdiskusi secara sehat. Ketujuh, penghargaan mendorong motivasi belajar. Pemberian penghargaan bagi kelompok terbaik menumbuhkan semangat kompetitif yang positif. Kedelapan, mempermudah pengawasan siswa oleh guru. Pembagian kelompok kecil memungkinkan guru lebih mudah memantau perkembangan dan keterlibatan siswa selama kegiatan belajar mengajar. Tapi, di balik kelebihannya, Thames Games Tournament juga punya beberapa kekurangan. Yuk kita lihat apa saja kekurangannya. Adapun kekurangan dari model pembelajaran tim games turnamen ini yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses pelaksanaan model ini memerlukan beberapa tahapan yang menyita waktu sehingga guru perlu mengatur waktu pembelajaran dengan sangat efektif. Yang kedua yaitu guru harus menyiapkan soal turnamen secara khusus. Soal harus dibuat sedemikian rupa supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bisa digunakan dalam bentuk permainan. Yang ketiga yaitu kemungkinan permainan dikuasai oleh siswa yang menonjol. Dalam kompetisi, siswa yang memiliki kemampuan lebih cenderung mendominasi jalannya permainan. Akibatnya, siswa yang lain bisa jadi kurang aktif atau malah hanya ikut-ikutan saja. Yang keempat yaitu ruang kelas menjadi sedikit gaduh. Kegiatan diskusi dan turnamen yang melibatkan banyak interaksi ini dapat membuat suasana kelas menjadi lebih ramai dari biasanya. Ini bisa mengganggu kelas lain kalau tidak dikelola dengan baik. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, model pembelajaran tim games turnamen ini tetap banyak diminati oleh banyak guru untuk kegiatan belajar. Upaya untuk mencegah kelemahan tersebut adalah dengan menyiapkan model pembelajaran dengan matang, sehingga dapat meminimalisir waktu pelaksanaannya. Guru juga dapat menyiapkan soal pembelajaran dari beberapa hari sebelum pelaksanaan model pembelajaran dilakukan. Sedangkan untuk mengatasi kegaduhan siswa saat turnamen berlangsung, guru dapat memberikan pengarahan untuk tidak terlalu ramai sampai mengganggu kelas lainnya atau poin akan dikurangi. Dengan membuat kesepakatan ini di awal, siswa akan terbiasa sehingga meminimalisir kegaduhan di dalam kelas. Thames Games Turnamen ini memberikan banyak manfaat. Di antaranya memperluas pengetahuan siswa, menumbuhkan semangat belajar, serta melatih kerjasama dan toleransi dalam kelompok. Namun, Thames Games Turnamen ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan waktu yang relatif lama, persiapan yang kompleks dari guru, serta potensi kegaduhan di dalam kelas. Secara keseluruhan, model Thames Games Turnamen ini tetap layak digunakan dalam proses pembelajaran karena mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan bermakna bagi siswa.